dan yang terpenting adalah mengurangi risiko bahaya yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut. 2. Tujuan P3K. Orang yang selalu berusaha menghindari penyakit atau kecelakaan, tetapi tidak seorang pun tahu kapan penyakit atau kecelakaan itu akan datang. Karena itu, kita harus selalu berusaha untuk memperkecil akibat dari musibah atau kecelakaan yang mungkin sewaktu-waktu akan menimpa diri atau sanak keluarga kita. Kecelakaan itu bermacam-macam dan penanganannya pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai. Kecelakaan dapat terjadi di mana-mana. Misalnya, kecelakaan di rumah, di perjalanan, di sekolah, di tempat kerja, di kolam renang, di tempat-tempat rekreasi, dan di tempat-tempat lain. Sebagai akibat kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Korban kecelakaan yang masih hidup memerlukan pertolongan yang cepat supaya korban terhindar dari bahaya maut. Disinilah letak fungsi pertolongan pertama sebelum tenaga medis datang. Bila dilakukan dengan benar, pertolongan pertama pada kecelakaan dapat menolong jiwa seseorang. Tetapi bila dilakukan dengan salah, bahkan dapat membahayakan jiwa korban. Oleh karena itu, orang yang memberikan pertolongan pertama harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan mampu melihat situasi dan kondisi korban sebelum melakukan pertolongan pertama. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam memberikan pertolongan pertama antara lain sebagai berikut. 1. Memanggil orang dewasa yang ada di sekitar kejadian bila memungkinkan. 2. Panggillah dokter atau petugas medis secepat mungkin. 3. Hentikan perdarahan. A. Peralatan P3K dan cara penggunaannya. Untuk dapat melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K, tentunya diperlukan peralatan-peralatan yang sederhana. Harapannya di rumahmu disediakan peralatan jenis ini. Paling kurang kamu bersama keluargamu dapat memanfaatkannya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ringan, misalnya luka ringan saat kamu membantu ibumu di dapur atau kena benda tajam lainnya. Sekarang, baca peralatan atau perlengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan minimal yang perlu dipersiapkan dalam usaha memberikan pertolongan antara lain sebagai berikut. 1. Peralatan P3K. A. Kasa steril. Kasa merupakan sejenis kain tipis dan lembut, biasanya digunakan untuk membalut luka. B. Plester. Plester digunakan untuk merekatkan kasa penutup agar tidak terlepas. C. Plester obat. Plester obat atau plester yang mengandung obat biasanya digunakan untuk menutup luka kecil yang telah dibersihkan. Misalnya, akibat teriris atau tersayat benda tajam, pada permukaan tengah plester terdapat lapisan yang mengandung obat. D. Kapas. Kapas digunakan untuk membersihkan luka atau mengoleskan obat. Biasanya sebelum digunakan, kapas terlebih dahulu dibasahi dengan air bersih yang steril atau larutan pembersih luka. Setelah itu baru dipakai untuk membersihkan luka yang kotor. E. Gunting. Gunting yang digunakan sebaiknya gunting perban tahan karat. F. Lampu senter. Lampu senter digunakan untuk melihat luka tertentu agar lebih jelas. Misalnya, suatu benda yang masuk ke telinga atau melihat benda yang sangat kecil di dalam luka. Biasanya peralatan tersebut di atas sudah ada di rumahmu masing-masing, hanya tempatnya berserakan di mana-mana. Maka sekarang tugasmu adalah mengemas peralatan-peralatan tersebut dalam satu tas atau kotak dan digantung pada satu tempat yang dapat dilihat oleh semua anggota keluarga di rumah dan mudah dijangkau. 2. Obat-obatan P3K. Setelah kamu mengetahui berbagai jenis peralatan yang dapat kamu gunakan untuk melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan, sekarang kamu baca dengan seksama informasi berikut ini. Isinya memuat tentang jenis obat ringan yang dapat dibeli secara bebas tanpa harus menggunakan resep dokter.
Adapun jenis obat-obat tersebut adalah sebagai berikut. A. Oke, stop. Samuel. A. Obat luka ringan. 1. Jenis obat. A. Obat merah atau mercurochrome. B. Betadine. 2. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka atau air terlebih dahulu, kemudian oleskan obat pada luka. 3. Kegunaannya: mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindari luka dari kotoran agar tidak infeksi. B. Obat pencuci luka. 1. Jenis obat. A. Rivanol. B. Alkohol 70%. C. Borwater atau larutan borik. 2. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan pada luka. 3. Penggunaannya: mempercepat penyembuhan pada luka yang ringan seperti tersayat benda tajam dan menghindarkan luka dari kotoran agar tidak terinfeksi. C. Obat luka bakar. 1. Jenis obat. Bioplacenton. B. Salep minyak ikan. C. Lidah buaya. Cara penggunaannya: bersihkan luka dengan obat pencuci luka agar bersih dan steril, kemudian oleskan obat pada luka. Potong pangkal daun lidah buaya, biarkan sampai lendir keluar. Oleskan lendir lidah buaya pada bagian yang sakit hingga merata sesering mungkin. 3. Kegunaannya: mempercepat penyembuhan pada luka bakar agar lebih baik jika kamu menyatukan peralatan P3K dengan obat-obat P3K ini, sehingga saat dibutuhkan sekaligus mendapatkan alat dan obatnya. B. Kecelakaan yang sering terjadi dan pertolongannya. Pada bagian ini akan mempelajari berbagai kecelakaan yang sering terjadi dan cara pertolongannya, antara lain shock, pendarahan, pernapasan berhenti, luka, patah tulang, terkena arus listrik, dan pingsan. Penjelasan materi akan diuraikan sebagai berikut. Coba diskusikan apa yang kalian lakukan ketika menemukan korban. Coba kalian pelajari materi berikut ini. 1. Pendarahan. Pada tiap-tiap luka akan terjadi pendarahan. Pendarahan dapat terjadi di dalam atau di luar badan. Supaya tidak terjadi infeksi, tiap luka, baik itu luka luar maupun luka dalam badan, harus diambil tindakan yang cepat. Kita harus membedakan dari mana darah itu keluar. Apakah pendarahan itu keluar dari arteri, vena, pembuluh darah balik, atau kapiler, pembuluh darah rambut. Pendarahan arteri warnanya merah muda dan darah keluar dengan memancar sesuai dengan denyutan jantung. Pendarahan vena warnanya merah tua, keluarnya cepat, tidak ada pancaran. Pendarahan kapiler warnanya merah tua atau merah muda, tidak cepat dan berdenyut, menyelubungi permukaan luka. A. Tindakan terhadap pendarahan luar. 1. Menekan dengan pembalut tekan. Cara melakukannya: di atas luka diletakkan kain kasa, kemudian dibalut dengan kain pembalut. Kain kasa akan menutupi dan menekan darah yang keluar. Pendarahan vena dan pendarahan yang tidak dapat dihentikan dengan cara tertentu. Kalau tidak ada kain kasa, dapat juga dipergunakan sabun tangan yang bersih jika terjadi pendarahan di tangan atau di kaki. Tangan atau kaki harus diangkat ke atas. 2. Menekan dari atas tempat tekanan. Kalau terjadi pendarahan arteri dan pendarahan lain yang tidak dapat dihentikan setelah 5 menit dengan pembalut tekan, maka tekanan halus dilakukan pada tempat-tempat tertentu, yaitu tempat di mana arteri menyilang pada tulang. Tempat yang harus ditekan yaitu tempat antara luka dan jantung, tempat yang paling dekat dengan luka arteri menyilang tulang. Setelah pendarahan berhenti, lakukan penekanan dengan pembalut tekan. 3. Menahan pendarahan dengan tourniquet.
Menahan pendarahan dengan tourniquet hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang memaksa sekali. Karena penggunaan tourniquet ada bahayanya. Jika penolong menggunakan tourniquet, ia harus segera diberitahukan kepada dokter bahwa ia menggunakan tourniquet. Dua, luka. Luka adalah jaringan kulit yang terputus, robek, rusak atau suatu sebab. A. Jenis-jenis luka. 1. Luka memar. 2. Luka gores. 3. Luka tusuk. 4. Luka potong. 5. Luka bacok. 6. Luka robek. 7. Luka tembak. 8. Luka bakar. Dasar pertolongannya. 1. Kendaraan. 2. Tinggikan anggota badan yang terluka. 3. Ulas luka dengan mercurochrome 2%. 4. Tutup dengan kapas steril, lalu di atasnya diletakkan kapas, lalu dibalut perban. Setelah luka ditaburi obat, dapat juga langsung dibalut dengan pembalut perban. 5. Bila luka lebar dan dalam, segera bawa ke rumah sakit. 6. Gunakan obat tradisional yang banyak terdapat sekaligus di sekeliling kita. Misal luka bakar dengan menggunakan lidah buaya, luka memar dengan menggunakan daun jambu biji dan sebagainya. Oke ya. Coba lihat ke layar. Oke, hari ini kita masuk P3K ya. Ini sangat perlu ya bila disediakan di rumah atau nanti kalau kamu sudah SMA atau kuliah, ini wajib ya untuk anak-anak kos ini. Jadi peralatannya seperti yang sudah dijelaskan. Inilah gambarnya yang di tengah kotaknya. Ya, ini sederhana ini ya. Bapak rasa ini di rumah meskipun gak lengkap adalah beberapa gunting, masker, mungkin termometer, mungkin enggak ya. Ada yang punya termometer di rumah? Pengukur suhu badan kalau demam. Ini yang dibawa ya. Kemudian itu sejenis vitamin ya, vitamin atau neurobion. Kemudian ketembang. Kemudian apa lagi tuh? Hansaplast. Ya. Pokoknya ini yang harus kamu sediakan di rumah. Ya. Kalau ada nanti luka-luka kecil bisa kamu obati di rumah. Atau kena minyak goreng, gitu kan. Waktu kamu masak. Itu kan pertolongan pertama kan. Kalau kena minyak goreng itu kan bisa melepuh dia kan. Nah, kalau hanya sedikit dia percikannya ya nggak perlu lah, tinggal percikan aja gitu. Tapi kalau udah mulai banyak dia ya itulah pertolongan pertama itu. Ya, kemudian ini tadi yang sudah kamu baca dan juga kamu dengarkan. Ini perban ya yang sebelah kanan sana. Kemudian plester cepat atau Hansaplast ya. Kemudian kapas, ada dia. Ini semua fungsinya untuk ya, yang kalau kapas dia mengelap ya. Plester untuk bekas tusuk, tersayat, tergigit ya. Nah, entah lagi nggak ada kerjaan mungkin kamu gigit tanganmu kan gitu. Hansaplast itu. Ada orang gitu kan kayak gitu terus kan. Terus kancing peniti itu mungkin fungsinya kalau kita ke hutan atau apa ada duri ya masuk ke dalam daging kita dikeluarkan. Kemudian sarung tangan, kemudian masker ya, ini masker yang sudah kita lewati waktu COVID ya, semua wajib pakai masker. Pinset
Pinset itu apa kira-kira ini? Kayak bulu. Ya. Oke. Ini kantongan plastik ya. Ini kalau kantongan plastik ini untuk muntah mungkin jadi ya. Iya boleh juga itu. Pokoknya serbaguna lah dia plastik ini. Kemudian larutan selain atau apa insto? Enggak. Ini larutan itu. Ya. Kemudian obat merah atau obat biru. Ya, atau betadin. Iya, itu betadin. Kan fungsinya kan sama, obat merah dan obat biru. Ya. Kemudian alkohol yang untuk mensterilkan ya. Apa? Alkohol 70%. Oke, kira-kira itulah yang harus kamu lengkapi di rumah. Dan saya rasa ini juga mudah menemukannya. Kemudian ditambahkanlah paracetamol ya, yang sering demam atau yang sering suka penyakit asam lambung ya, maaf ya. Itu kan penanganannya harus cepat dia. Kalau demam, kalau kamu biarkan demam berkepanjangan nanti suhunya sampai 40 ya bisa step dia gitu. Pokoknya hal-hal sederhana itu harus ditangani dulu di rumah sebelum dibawa ke rumah sakit. Itulah manfaat P3K. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada mau tanyakan nih? Kalau prakteknya tinggal dilakukan di rumah aja, atau kalau mau kita saatkan sebentar dulu kan, lalu kita asablasi. Tangan siapa uji Mau? coba, Pak? Hah? Tangan siapa uji coba? Nah itu makanya kalau mau, kalau mau prakteknya, nah, ya. Oke. Siapa yang sampelnya? Ini Pak. Siapa sih? Mana Pak? Baca baca. Ini darinya. Oke, Mama rasa itu aja mengenai materi P3K. Kalau ada yang kamu tanyakan, boleh kamu tanyakan. Ini yang sederhana saja. Kalau sudah dia patah tangan atau kesleo, itu bawa ke dukun patah itu. Ya, atau ke rumah sakit, dipoto. Ya, jangan kau pelintir-pelintir ya, jadi rusak jadinya. Pak, aku nanya Pak. Apa? Apa itu Tony Quet Pak? Apa? Tony Quet itu Pak. Berapa? Tony Quet. Jadi nanya kau ya. Karena kita tidak paham. Ini kan bahasa medisnya ini ya. Ini kan sudah dijelaskan sejenis pendarahan agar caranya ditahan gitu. Ini kan bahasa medis. Ya kalau pendarahan itu kan harus diredam dia, biar jangan keluar darahnya gitu. Itu kan terjadi ketika luka tusuk atau saling bacok dia gitu. Nah, itu kan pendarahan dia. Atau kalau yang melahirkan kan di rumah sakit gitu, itu kan bisa jadi pendarahan juga. Ya, oke ya. Itu sejenis seperti itu. Ada lagi kira-kira? Yang pasti kalau dia terjadi kecelakaan, pertama dulu orang yang mengalami kecelakaan itu pasti shock. Ya, saya pernah ketika kuliah dulu, waktu pulang dari kuliah mau pulang ke rumah, itu kejadian di Padang Bulan, udah ngantuk di jalan. Bisa kamu bayangkan dari Simpang Selayang ke Unimed itu 1 jam naik sepeda motor. Jadi kalau udah siang hari gini pulang ngantuk di jalan, begitu tiba-tiba mobil Avanza berhenti, tertabrak. Pertama kali jatuh itu shock. Artinya shock itu gak tahu mau ngapain gitu. Feelingnya udah linglung gitu. Padahal yang kena tabrak itu bagian tubuh ini gak ada lecet, hanya dengkul aja karena menahan sepeda motor itu kena ke aspal. Jadi begitu jatuh, shock, terkejut, kenapa ini? Langsung dikerumuni. Apalagi dulu kan, kalau ada yang tabrakan langsung dikerumuni, bukan dikasih air putih, cuma dibasahkan. Ya, gitu. Ya, jadi kalau itu terjadi, itulah yang harus kamu lakukan. Ya, kalau terjadi pendarahan, misalnya
tangan, kaki, atau patah tulang, ya cepat dibawa ke rumah sakit, jangan dibiarkan lama. Nah, gitu kira-kira. Paham ya? Ada mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, lihat halaman 196. Ya. Halaman 196. Ujian UNBK kapan? Belum tahu ya. Bulan 5 ya. Bulan 5 ya. Walaupun bulan 5 itu mungkin sekitar 4 minggu lagi dari hari ini ya. Oke, jadi kita persiapkan untuk latihan dan juga materi itu harus selesai. Seperti yang sudah disampaikan, materi ujian kita diambil dari kelas 7 ya. Dan nanti akan sampaikan beberapa soal untuk bahan diskusi kita untuk minggu depan. Pokoknya kita selesaikan dulu materi ini, baru kita masuk soal-soal. Lihat halaman 196. Silakan ditulis bagian A dan B. Karena ini masuk soalnya ya. Silakan. Dikerjai. Di buku latihan. AB, Pak. Hah? AB. Ya, AB. Udah, jangan lagi cerita, silakan dikerjakan, jangan nanti kamu kok siap. Apa ya, Pak? Hah? Iya, lihat titipin.